muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mulai malam ini saya sudah istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan kitab Ad-Durarul Bahiyah. Kitab Ad-Durarul Bahiyah ini adalah satu kitab fikih yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Beliau adalah seorang ulama dari Yaman. Beliau wafat setelah tahun 1000. Jadi beliau masih cukup dekat masanya dengan kita ya. Kalau kemarin pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita membaca kitab Jami'us Shaghir karya Imam Suyuti, itu wafatnya sebelum tahun 1000 ya, wafatnya tahun 911. Nah, ini Imam Syaukani wafatnya tahun 1000 lebih ya. Wafatnya tahun 1250 Hijriah. Kitab ini saya pilih karena kitab ini dipuji oleh sebagian ulama, dipuji oleh seorang ulama dari Saudi namanya Syekh Faisal Al-Mubarak yang wafat pada tahun 1376, bahwasanya hadzal kitabu min ahsanil mukhtasarat fil fikih. Kitab ini termasuk kitab yang paling bagus, yang ringkas dalam masalah fikih. Wa awdahiha wa asahiha, dan paling jelas isinya dan paling sahih isinya. Karena itulah kitab ini yang saya pilih sebagai tema kajian pada malam hari ini. Kita akan bahas dari awal sampai akhir insyaallah, dari masalah-masalah ibadah sampai masalah-masalah muamalat dan seterusnya. Beliau memulai kitab ini dengan tahmid. Ahmadu, saya memuji, man amarona, zat yang telah memerintahkan kami, bit tafaqquh fid din, untuk bersungguh-sungguh memahami agama Islam. Maksudnya memuji kepada Allah. Allah sudah menyuruh kita untuk bersungguh-sungguh memahami agama Islam, sebagaimana disebutkan pada surat At-Taubah pada ayat 122. Allah mengatakan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada sekelompok umat Islam yang bersungguh-sungguh memahami agama. Jadi dalam ayat ini Allah melarang seluruh umat Islam keluar ke medan perang, tapi sebagian perang, sebagian lagi sungguh-sungguh mempelajari agama. Kemudian beliau mengatakan, wa ashkuru, dan saya bersyukur, man arsyadana, kepada zat yang telah menunjukkan kepada kita, ila tiba'i sunani sayyidil mursalin, untuk mengikuti sunnah-sunnah tokohnya para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa usalli wa usallim, dan saya memberikan salawat dan salam ala rasulil amin, kepada utusan yang terpercaya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi tahirin, dan juga kepada keluarga beliau yang suci. Wa ashabihil akramin, dan sahabat-sahabat beliau yang mulia. Istilah alihi tahirin, keluarga Nabi yang suci, ini sebagian orang salah paham, dikira ini adalah istilahnya orang-orang Syiah. Tidak benar, karena Imam Syaukani ini bukan ulama Syiah, tapi dia ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, sekarang kita timbang apakah perkataan ini benar atau salah. Keluarga Nabi yang suci, ini perkataan benar atau tidak, atau salah? Ini kita temukan jawabannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Ahzab, Al-Ahzab pada ayat 33. Jadi unik ini ya, suratnya surat 33 ayat 33. Allah mengatakan, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Tiada lain Allah menghendaki untuk melenyapkan dari kalian kekotoran, wahai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yutahhirakum, dan Allah ingin mensucikan kalian, tathira, dengan sebenar-benar pensucian. Nah, dari ayat ini maka para ulama kemudian mengatakan wa alihi tahirin, keluarga-keluarga Nabi yang suci.
Tapi bukan berarti setiap keluarga Nabi alias keturunan Nabi itu suci dari dosa, bukan begitu maksudnya. Karena setiap manusia itu pasti melakukan dosa. Para habaib, keturunan-keturunan Nabi, ya tetap saja mereka manusia, mereka melakukan dosa. Tapi maksudnya di sini adalah Allah mengampuni mereka, kemudian Allah mensucikan mereka dari dosa-dosa. Tentu saja apabila memenuhi syarat. Tidak semua keturunan Nabi otomatis dijamin mendapatkan ampunan, tidak begitu. Kalau memenuhi syarat ya mendapatkan ampunan, kalau tidak memenuhi syarat maka tidak mendapatkan ampunan. Kita mulai dari kitab yang pertama adalah Kitabut Thaharah, kitab tentang bersuci. Bersuci ini ada dua macam ya. Ada bersuci dari hadas kecil, ada bersuci dari hadas besar. Hadas besar adalah haid sama nifas sama junub. Nah, bersucinya dengan cara mandi. Kalau hadas kecil ya tidur, kemudian kencing, kemudian berak, kemudian kentut, nah, itu semuanya hadas-hadas kecil. Cara bersucinya adalah dengan berwudu. Kenapa yang dibahas pertama kali dalam fikih selalunya kitab bersuci? Karena ibadah yang paling penting adalah ibadah salat, dan salat tidak diterima kecuali dengan bersuci. Apa dalilnya? Bahwasanya ibadah paling penting adalah salat. Pakai nalar cukup sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa, zakat, haji, salat dan lain-lain. Ternyata dari kewajiban-kewajiban ini hanya satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dengan cara menaikkan Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju ke langit untuk Mi'raj, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Allah akan mewajibkan salat 5 waktu. Sementara kewajiban-kewajiban yang lain Allah tidak panggil Nabi Muhammad naik ke langit, tapi beliau tetap di bumi, malaikat Jibril yang dikirim untuk menyampaikan kewajiban-kewajiban itu. Maka ini dalil bahwasanya salat adalah amalan ibadah yang paling penting. Dalil yang lain selain dalil nalar tadi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "I'lamu, ketahuilah, anna khaira a'malikum," bahwasanya amal terbaik kalian adalah as-salatu, salat. Dan salat tidak diterima kecuali bersuci dulu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahdatsa la yaqbalullahu salata ahadikum," Allah tidak menerima salat salah satu kalian. Idza ahdath, apabila sudah hadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu terlebih dahulu. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka selalunya kitab fikih membahas pertama kali kitab bersuci. Bersuci itu dengan apa? Bersuci itu hukum asalnya adalah dengan air, tidak dengan selain air. Kecuali kalau tidak ada air, maka nanti kita bisa tayamum pakai debu. Karena itulah selalunya bab yang pertama adalah babul miyah, bab tentang air. Ini selalunya pada kitab Thaharah dimulai dengan bab tentang air. Maka beliau mengatakan, al-ma'u, air itu tahirun, sifatnya suci, mutahhirun, mensucikan. La yukhrijuhu, tidak mengeluarkan air, anil wasfain, dari dua sifat tadi, illa, kecuali ma ghayyara rihahu, kalau ada sesuatu yang mengubah baunya air, au launahu, atau warnanya air, au ta'mahu, atau rasanya air, minan najasat, yaitu benda-benda najis yang mengubahnya. Wa anitsani, dan tidak mengeluarkan air dari sifat mensucikan, ma akhrajahu anismil mutlaq, dan mengeluarkan dari sifat air yang mensucikan, ma akhrajahu, apa yang mengeluarkan dia, anismil ma'il mutlaq, dari nama air mutlaq, minal mughayyirat tahirah, dari barang-barang yang mengubah air tetapi suci. Maksudnya gini, Pak, ini air, hukum asal air memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah suci. Nah, karena suci maka kita minum boleh. Sifat yang kedua adalah mensucikan.
Mensucikan itu maksudnya dua. Pertama, bisa membersihkan najis kalau najis mengenai kita. Tai cicak kena pada tubuh kita. Nah, air ini kita tuangkan untuk membersihkan najis tadi. Bisa. Yang kedua, mensucikan itu maksudnya bisa untuk wudhu, bisa untuk mandi, bisa untuk melenyapkan hadas kecil sama hadas besar. Ini adalah dua sifat air. Hukum asalnya semua air begitu. Baik air itu dari atas, dari langit, ya, atau dari bawah, dari sumur, atau dari sungai, atau dari laut, semuanya sama, hukumnya begitu. Kemudian dua sifat air ini bisa lenyap apabila terjadi satu kondisi, yaitu apa? Apabila ada barang najis yang masuk pada air tersebut, kemudian airnya berubah. Berubah apanya? Berubah baunya. Misalnya terkena air kencing setetes pada air gelas aqua ini, kita baunya bau kencing. Nah, ini berarti sudah sudah tidak suci dan tidak mensucikan. Atau warnanya, jadi warnanya sudah agak kekuning-kuningan meskipun baunya tetap normal, sama saja. Ini berarti sudah tidak bisa dipakai untuk mensucikan dan tidak suci. Atau rasanya, baunya nggak masalah, warnanya nggak masalah, tapi kita cicipi ada rasa-rasa air kencing. Nah, berarti apa? Ini berarti sudah tidak bisa mensucikan lagi. Tetapi selama air itu tidak berubah, meskipun terkena najis, maka ini masih suci dan masih mensucikan. Misalnya ember yang besar, kemudian ada anak kecil kencing, netes satu tetes masuk ember tadi. Kita lihat warnanya normal, baunya normal, kita cicipi, rasanya juga normal. Nah, maka kita pakai untuk mandi boleh, kita pakai untuk wudhu boleh, dimasak jadi air minum campur kopi boleh. Jadi ini kopi campur satu tetes kencing, nggak apa-apa. Kenapa? Tidak berubah sama sekali airnya. Kemudian maksud kalimat kedua ini adalah bahwasanya air ini bisa saja berubah menjadi suci saja, tetapi tidak bisa mensucikan. Kapan air ini hanya suci tapi tidak bisa untuk bersuci, tidak bisa untuk mensucikan? Apabila air ini kemasukan satu barang yang suci, kemudian merusak air ini sehingga air ini tidak disebut air lagi, tapi dia disebut dengan nama yang lain. Contoh, ini air putih, kita masuki 1 sendok kopi, kemudian kita aduk. Nah, kopi itu suci, kemudian dimasukkan dalam air, airnya berubah menjadi hitam. Nah, maka karena berubah dan yang mengubahnya adalah sesuatu yang suci, maka air ini sudah tidak bisa untuk mensucikan lagi, tapi dia masih suci. Jadi diminum boleh nggak apa-apa, ya. Kenapa diminum boleh? Karena masih suci. Tapi untuk wudhu boleh nggak boleh. Untuk membersihkan najis enggak. Bersihkan najis itu dengan apa? Dengan air yang masih air. Kalau ini tadi sudah bukan air, ini namanya adalah teh, ini namanya adalah susu, ini namanya adalah kopi, dan seterusnya. Kalau kita bawa air ini kepada orang, kita tanya ini apa, ya, dia tidak akan mengatakan itu air, tapi dia mengatakan itu kopi, ya, itu teh, itu susu. Nah, itu karena sudah dicampur dengan barang-barang yang suci yang mengubahnya. Tapi karena itu jangan sekali-kali berwudu dengan air kopi. Tidak bisa berwudu dengan apa? Air kopi. Seandainya tidak ada air sama sekali kecuali air kopi, ya, apakah boleh kita berwudu dengan air kopi tadi? Tidak, karena air kopi itu hanya suci tapi tidak mensucikan. Lah terus gimana sikap kita? Ya, sikap kita wudu pakai tayamum, pakai debu, tidak bisa wudu dengan air kopi tadi. Tapi kemudian beliau mengatakan wala farqa, tidak ada bedanya baina antara qalilin wa katsirin, air banyak, air sedikit maupun air banyak. Ini maksudnya beliau tidak setuju dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu membedakan antara air banyak dengan air sedikit. Kalau airnya sedikit seperti 1 gelas ini, maka menurut mazhab Syafi'i,
Kalau kemasukan najis meskipun tidak berubah sama sekali, ini air jadi najis. Kenapa? Airnya sedikit. Nah, beliau mengomentari masalah itu. Enggak benar. Air itu selama tidak berubah, meskipun kena najis, maka dia tidak najis. Meskipun airnya sedikit. Maka menurut beliau tidak dibedakan antara air sedikit dengan air yang banyak. Nah, pertanyaannya, air banyak itu seberapa, air sedikit itu seberapa? Diingat-ingat. Air yang banyak itu adalah 200 liter. Air yang sedikit itu adalah di bawah 200 liter. Dari mana menetapkan seperti ini? Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza balagha," apabila sampai al-ma'u, air itu, qullatain, 2 qullah, lam yahmilil khabath, maka dia tidak mengandung najis. Hadis riwayat Imam 3 sahih. Nah, kata-kata 2 qullah ini bukan istilah kolah yang kita tahu, itu bukan. Karena kalau kolah yang kita tahu itu, ya kolah itu beraneka ragam, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau kolah saya kecil karena cuma 1 ember saja. Maka yang dimaksud qullah ini adalah istilah orang Arab. 1 qullah itu kalau diliterkan 100 liter. 2 qullah berarti apa? 200 liter. Nah, karena ada hadis ini, maka mazhab Syafi'i mengatakan air itu kalau sudah 2 qullah maka disebut air yang banyak. Kalau kurang dari 2 qullah maka dia air yang sedikit. Kemudian beliau mengatakan tidak ada beda wa ma fawqal qullataini, baik air itu di atas 2 qullah wa ma dunahuma, atau di bawah 2 qullah. Tadi sudah kita bahas. Wa mutaharrikin, tidak ada bedanya antara air yang bergerak, yang mengalir, wasakinin, dengan air yang diam. Jadi misalnya ada 1 ember, ini kan airnya diam, tidak mengalir, kena 1 tetes kencing, apakah jadi najis ataukah tidak? Hukumnya sama dengan air kali. Air kali kemasukan kencing, hukumnya najis atau tidak? Hukumnya sama. Lihat saja kondisi air tadi, berubah tidak? Kalau dia berubah gara-gara najis tadi, maka najis. Kalau tidak berubah berarti tidak najis. Enggak ada bedanya antara air yang mengalir dengan yang tidak mengalir. Wa musta'malin, tidak ada bedanya antara air yang sudah terpakai, wa ghairi musta'mal, dengan air yang belum terpakai. Ini juga mengomentari mazhab Syafi'i, Pak. Dalam mazhab Syafi'i ada istilah air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air musta'mal adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci, untuk melakukan ibadah fardu. Jadi misalnya saya ingin sholat isya, saya berwudu. Saya berwudu kan berkumur-kumur nih. Nah, air kumur-kumur saya tidak saya buang, tapi saya masukkan dalam ember. Kemudian saya membasuh tangan. Nah, air yang mengalir dari basuhan tangan ini tidak saya buang, tapi saya masukkan ember, sehingga dari awal sampai akhir terkumpul pada ember. Ini namanya air musta'mal. Kenapa? Karena dipakai untuk berwudu, untuk melakukan ibadah fardu. Menurut mazhab Syafi'i, kalau airnya ini musta'mal, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi air ini setelah terkumpul dalam 1 ember, kemudian jadi banyak, karena yang wudu mungkin orang banyak. Nah, maka meskipun sudah terkumpul 1 ember ini digunakan untuk wudu oleh orang lain, nggak boleh. Dia harus pakai air yang baru yang belum musta'mal. Itu menurut mazhab Syafi'i. Nah, oleh penulis kitab ini dikomentari tidak benar. Tidak ada bedanya antara air musta'mal dengan air yang tidak musta'mal. Meskipun air itu musta'mal, sudah Anda pakai untuk wudu, dan itu adalah bekas dari kumur-kumur Anda, kemudian dikumpulkan dalam 1 ember, kalau dia itu tidak najis, tidak berubah karena najis, maka boleh untuk berwudu, silahkan, nggak ada masalah. Jadi mungkin kasusnya pada tempat-tempat yang airnya sedikit. Kalau airnya sedikit, kalau kita wudu kemudian langsung dibuang, nah nanti kasihan, yang terakhir tidak bisa wudu. Nah, cara ngatasi gimana? Silahkan wudu, airnya jangan dibuang, tapi tumpahkan pada ember. Nah, nanti kalau airnya yang dari bak besar sudah habis, maka
yang belum berwudu silahkan wudu pakai bekas dari wudu kita. Tayyib, inilah menurut madhab Imam Syaukani dalam bab ini, dan tentu saja beliau menetapkan masalah-masalah ini berdasarkan dalil-dalil yang beliau pahami. Tapi di sini kita tidak akan menampilkan seluruh dalilnya untuk meringkas waktu. Kemudian beliau mengatakan wan najasatu hiya, benda-benda yang najis dia adalah satu, ghaitul insan, tainya manusia, mutlaqan, secara mutlak. Maksudnya tidak dibedakan apakah itu bayi, apakah itu orang dewasa, apakah itu bayi laki-laki ataukah itu bayi perempuan, tainya semuanya najis. Yang kedua, wa bauluhu, juga kencingnya manusia. Lakin minadz-dzakari radhi yukhaffaf, akan tetapi dari bayi laki-laki yang masih menyusui maka hukumnya diringankan. Kama yukhaffaf, sebagaimana diringankan ma asabat thawba, apa yang mengenai baju, minal madhi, dari madhi. Jadi maksudnya gini, kalau ada anak bayi yang dia kencing, maka dilihat apakah bayi ini laki-laki, apakah perempuan. Kalau bayinya perempuan, maka kencingnya najis jelas. Kalau bayinya ini laki-laki, maka bayi ini dilihat apakah dia masih menyusui ibu, disusui oleh ibunya, ataukah dia sudah makan. Kalau dia masih disusui oleh ibunya, kalau makan pun hanya sedikit-sedikit yang itu hanya sampingan, tapi yang pokok adalah asinya, maka ini kencingnya diringankan. Diringankan itu bagaimana? Maksudnya najisnya najis kecil, najis ringan. Najis ringan itu bedanya dengan najis biasa bagaimana? Bedanya adalah kalau itu najisnya najis ringan, maka cukup dituangi dengan air untuk mensucikan. Tidak perlu dibasuh atau dicuci. Tidak perlu dilepas bajunya kemudian dibasuh, dicuci, nggak perlu. Cukup ambil 1 sendok teh misalnya, kemudian dituangkan pada baju yang kena kencingnya bayi laki-laki yang masih menyusu tadi. Kalau 1 sendok teh ini sudah mencakup seluruh dari area yang terkena najis tadi, maka ini sudah suci. Jadi syaratnya harus air yang dituangkan tadi mengenai seluruh area yang kena najis. Maka kalau najisnya banyak ya tuangnya agak banyak. Kalau najisnya dikit maka tuangi dikit sudah cukup. Walu'abu kalbin, kemudian liurnya anjing. Jadi menurut beliau bahwasanya yang najis dari anjing hanya liurnya saja. Nah dalam hal ini saya pribadi kurang setuju. Kenapa? Mayoritas para ulama mengatakan kencing anjing juga najis, tai anjing juga najis. Tapi beliau mengatakan yang najis hanyalah liurnya anjing. Beliau juga punya dasar. Mari kita lihat dasarnya. Kalau menurut panjenengan kencing anjing najis napa mboten, Pak? Najis nggih. Semua kita kayaknya pahamnya kencing anjing adalah najis. Tapi mari kita lihat, ya. Ini satu dalil yang bisa menguatkan pendapatnya Imam Syaukani. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan, kanatil kilab, kebiasaan anjing, tabulu, kencing, wa tuqbil wa tudbir, keluar masuk, fil masjid, di Masjid Nabawi, fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi masih hidup. Falam yakunu yarushuna syai'an min dalik. Para sahabat tidak ada yang menuangkan air untuk membersihkannya sama sekali. Nah, di sini jelas anjingnya kencing, tetapi para sahabat tidak menuangi air, berarti kencingnya tidak najis. Nah, bisa saja ini dijadikan dalil terhadap hal itu. Tapi menurut mayoritas para ulama memahami hadis ini bukan begitu. Anjing-anjing ini kencing betul, tabulu. Tetapi kenapa lam yarushun? Kenapa para sahabat tidak tuangi air? Karena Saudi Arabia kita tahu panas sekali, sehingga najis yang mengenai tanah pada waktu itu masjidnya bukan dengan keramik gini, tapi dia masih tanah. Nah maka kalau ada kencing anjing pada area masjid, itu sebagiannya sudah meresap masuk ke tanah, sebagiannya lagi sudah menguap karena panas yang dahsyat.
sehingga sudah tidak tersisa di tanah atau lantai masjid tersebut sedikit pun dari najisnya kencing anjing. Nah, maka menurut para ulama bahwasanya ini justru menunjukkan bahwasanya tanah yang terkena najis kencing misalnya itu bisa suci apabila dia terkena panas yang dahsyat kemudian menguap, kemudian sebagainya masuk ke dalam tanah dan tidak tersisa lagi zat atau barang dari kencing tersebut, maka berarti apa? Sudah suci, tidak harus dikenai dengan air. Karena itu dalam hal ini ya, untuk poin 3 ini saya memang tidak mengikuti beliau ya. Saya mengikuti mayoritas para ulama bahwa kencing anjing najis, tai anjing najis, liur anjing najis. Bahkan semua hewan yang haram dimakan maka tainya najis, kencingnya najis ya. Tai kucing najis. Kenapa? Karena kucing haram dimakan. Tapi kalau hewannya halal dimakan, maka tainya tidak najis, kencingnya tidak najis, maka telek lencong tidak najis. Kenapa? Karena ayam halal untuk dimakan. Dalilnya apa? Rasulullah menyuruh para sahabat untuk minum kencing unta. Mereka sakit, maka mereka disuruh minum kencing unta supaya sehat. Nah, ini dalilnya bahwasanya hewan itu kalau halal dagingnya, maka kencingnya tidak najis. Berikutnya, nah, ini mohon maaf, ini kitabnya ternyata sudah banyak saya ubah, sehingga saya tidak baca apa yang sudah saya ubah. Jadi nanti insya Allah pertemuan berikutnya akan saya tampilkan kitab yang belum saya adakan perubahan padanya. Kemudian berikutnya beliau mengatakan wadamu haidin, darah haid ini najis. Jadi menurut beliau darah yang najis hanyalah apa? Darah haid. Kalau kita punya jerawat kemudian kita pecah keluar darah, ini bukan darah haid, maka tidak najis. Kalau mayoritas para ulama mengatakan semua darah itu najis kecuali darahnya manusia sendiri yang menempel pada tubuhnya sendiri yang bersifat sedikit, maka dimaafkan. Termasuk tadi jerawat kita pecah keluar darah. Apakah pada saat sholat kita melakukan begitu maka sholat kita batal karena terkena najis? Para ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena darahnya darahmu sendiri, bukan darahnya orang lain. Maka dibedakan menurut para ulama antara darahnya sendiri dengan darahnya orang lain. Kalau ada darahnya orang lain kita usap-usap begini, nah, maka ini najis menurut mereka. Tapi kalau darahnya kita sendiri nggak apa-apa, dimaafkan. Apalagi cuma sedikit, sedikit yaitu apa? Hanya keluar dari basrah dari jerawat tadi. Kemudian yang keenam walahmu khinzir, daging babi najis, wadamihi, darahnya juga najis. Nah, maka kalau ada orang yang jualan kuah babi, nah, maka kalau kita mengenai kuah tadi najis. Kenapa? Sudah tercampur dengan apa? Daging babi. Apa dalil beliau mengatakan begitu? Dalilnya adalah hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la'iba bin nardishir, siapa yang bermain dengan nardishir. Nardishir itu apa namanya? Kotak yang ada titik-titiknya itu. Namanya apa, Pak? Rokok-rokok. Dadu, ya. Nah, barang siapa yang bermain dengan dadu. Oke, Pak. Dadu nggih namanya. Faka'an nama, maka seolah-olah ghama sayadahu, dia sudah mencelupkan tangannya fi lahmi khinzirin wadamihi, pada darahnya babi dan dagingnya babi. Nah, maka ini dalilnya Imam Syaukani bahwasanya darah dan daging babi adalah apa? Najis. Dan ini sekaligus menunjukkan haramnya main dadu. Kalau catur masih diperselisihkan, Pak. Tapi sebaiknya nggak usah main catur nih. Karena catur itu menyebabkan Anda lalai dari kewajiban-kewajiban yang lain. Bahkan ada seorang teman kami, dia suka main catur sampai dia itu meninggalkan pekerjaan hariannya sehingga istrinya kelaparan. Maka ketika ditegur oleh teman yang lain, kenapa main catur aja, istrimu tuh kasihan, dia menjawab, ini saya lagi main strategi perang, saya latihan jihad. Masya Allah, ini ngawur, ya. Catur sama sekali nggak ada kaitannya dengan jihad, ya. Itu hanya main-main alasan aja, ya. Nggak benar kalau seseorang mengatakan latihan jihad dengan cara catur.
Kemudian beliau mengatakan wa fi ma ada dzalik, selain yang sudah disebutkan tadi, khilafun, ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Termasuk tadi darah selain darah haid, darah yang keluar dari kubul wanita tapi darah istihadhah misalnya, darah rusak misalnya. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Tapi beliau mengatakan wal aslu at-taharah. Hukum asalnya adalah at-taharah, suci. Fala yanqulu anha, maka tidak boleh mengubah benda dari kesucian illa naqilun sahih, kecuali dalil yang sahih, lam yu'aridhu ma yusawi, yang tidak bertentangan dengan dalil yang selevel, au yuqaddam alaih, atau bertentangan dengan dalil yang lebih unggul lagi. Jadi ini kaidah. Beliau mengatakan al aslu at-taharah. Hukum asal dari segala sesuatu adalah suci. Sehingga kalau ada seseorang menanyakan kepada kita, apa dalilnya kamu mengatakan ini suci, maka kita justru membalik pertanyaannya. Yang harus menampilkan dalil bahwasanya ini najis adalah Anda, karena hukum asal segala sesuatu adalah apa? Suci. Contoh, kita masukkan tangan kita pada lubang hidung kita. Nah, ada upil. Upil ini suci, Pak. Kalau ada orang mengatakan upil najis, nah maka yang disuruh untuk menampilkan dalil adalah yang mengatakan najis, bukan yang mengatakan suci, karena hukum asal segala sesuatu adalah suci. Tapi jangan kemudian kita ambil upil tempelkan sama teman, ini suci, nggak boleh begitu. Kalau itu namanya memadharati orang lain. Sebagaimana kita tidak suka ditempeli upil, jangan nempeli upil. Demikian juga yang lain-lain. Ada orang muntah. Muntahan ini diperselisihkan oleh para ulama, muntahan itu najis apa suci. Nah, yang disuruh menampilkan dalil bukan yang mengatakan suci. Kalau ada orang mengatakan ini muntahan suci, maka dia tidak perlu menampilkan dalil. Kenapa? Hukum asal segala sesuatu adalah suci. Justru yang mengatakan muntahan itu najis, dia wajib tampilkan dalil. Apa dalilmu bahwasanya muntahan itu adalah najis. Nah, dalam hal ini memang saya setuju pendapat yang mengatakan muntah tidak najis. Muntah adalah suci. Meskipun ada juga yang mengatakan muntah itu apa? Najis. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kita buka untuk tanya jawab.